Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kemarin sudah selesai mengenai bab jamaah ya. Mengenai hukum jamaah, kemudian kewajiban bagi seorang makmum atau kewajiban bagi seorang imam, kemudian kondisi imam dan makmum. Kemarin ada 3. Yang pertama, antara imam dan makmum satu tempat, semuanya di dalam masjid, maka syaratnya yang penting tahu gerakan imam baik dengan apa saja. Kemudian syarat yang kedua, tidak mendahului tempatnya imam. Kemudian yang tidak disyaratkan harus ada penghalang atau tidak, kalau semuanya atas nama masjid. Jadi kalau kemarin permasalahannya itu pintunya di tengah-tengah, depannya nggak ada pintunya lagi, kalau memang statusnya semuanya masjid ya nggak jadi masalah. Kemudian yang kedua, jika imam di masjid, makmumnya di luar masjid, maka disyaratkan harus tahu gerakan imam. Kemudian tidak ada penghalang antara imam dan makmum. Kemudian kalau kedua-duanya, yang ketiga antara imam dan makmum sama-sama di luar masjid, maka harus tahu gerakan. Kemudian jaraknya maksimal antara imam dan makmum 300 diro atau 150 cm. Ini maksimal untuk mendapatkan sahnya jamaah. Tapi untuk mendapatkan fadilahnya jamaah, syaratnya jarak antara imam dan makmum atau antara makmum satu dengan makmum yang lainnya, shop satu shop kedua, antar shop tidak melebihi daripada 3 diro alias 1,5 meter. 1,5 meter. Ya. Kalau 1,5 meter itu baik di mana saja, itu sebagai syarat untuk mendapatkan fadilah jamaah 27 derajat tadi. Kecuali ada darurat, misalnya corona ini, atau di daerah yang mayoritas orangnya tinggi-tinggi, sehingga kalau cuma 150 akan terjadi sundul-sundulan. Lah ini ya dilebihkan, maka nanti tidak masalah kalau seperti itu. Syarat secara umum maksimal untuk mendapatkan fadilah jamaah antara shop satu dengan yang lainnya atau antara imam dan makmum 150 cm, berarti 1,5 meter lah. Kalau secara realnya kita tengok 300 diro ini dalam keterangan halaman terakhir itu dalam bab jamaah. Kalau mengikuti 48 cm berarti cuma 144 meter, 4 cm, nggak ada 1,5 kurang. Ini bagi pendapat yang mengatakan kalau 1 diro itu 48. Tapi nanti dalam masalah diro ada yang mengatakan 48, ada yang mengatakan kurang dari itu, ada yang mengatakan lebih, ada yang 41, 44 gitu, cm. Sekarang lanjut bab berikutnya mengenai sholat jamak dan qashar. Nah, ini bagi yang sering bepergian, kita tengok di sini bagaimana syarat-syaratnya. Syarat jamak itu apa saja, syarat qashar itu apa saja. Karena qashar dan jamak dari awal kita harus
punya prinsip antara jamak dan qashar itu dua hal yang berbeda, ya. Sehingga tidak berarti ataupun tidak harus kalau qashar itu harus jamak ataupun kalau jamak harus qashar, tidak. Ya terserah, mau jamak saja silahkan, mau qashar saja silahkan. Kalau secara pengertian umum, kalau qashar itu meringkas sholat yang hanya yang 4 rakaat jadi 2. Kalau jamak itu menggabungkan 2 sholat dikerjakan pada satu waktu. Jamak mau plus qashar ya tidak masalah, jamak tok ya juga nggak masalah, qashar tok juga nggak masalah, bebas, karena dua hal yang berbeda, tapi nanti ada syaratnya sendiri-sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, yang pertama kita akan bahas qashar dulu. Faslun fi qasri sholat wa jam'iha wa yajuzu lil musafir al mutalabisi bis safar qasru sholat ar-rubaiyah la ghairiha min sunaiyatin wa sulasiyatin. Menjelaskan tentang mengqashar atau memperpendek jumlah rakaat dan menjamak, yaitu mengumpulkan 2 sholat dalam satu waktu. Yang pertama, untuk qashar, sholat diperbolehkan bagi seorang musafir, yakni orang yang sedang dalam keadaan bepergian. Nah, nanti dikatakan dianggap pergi itu yang bagaimana? Apakah setiap ke pasar, ke kantor sudah langsung dianggap pergi? Dalam keadaan bepergian, yaitu memperpendek sholat. Kata-kata memperpendek berarti 4 jadi 2. Yang jumlah rakaatnya 4, bukan sholat yang jumlahnya kurang dari 4. Seperti sholat jumlah rakaatnya 2 atau 3, sehingga sholat subuh nggak bisa diqashar, nanti jadi 1. Wes 2 diqashar. Sholat maghrib nggak bisa diqashar, nanti jadi 1,5. Yang boleh diqashar hanya yang 4 rakaat, berarti duhur, asar sama isya saja, ini yang boleh qashar. Kalau ada pertanyaan, saya sholat jamak takhir maghrib dan isya, maghribnya diqashar apa tidak ya? Boleh nggak? Tidak boleh. Pertanyaannya sudah salah. Karena yang boleh diqashar hanya yang 4 rakaat, isya-nya aja. Tetapi apakah harus jamak? Ya terserah, mau jamak apa enggak. Kita tengok keterangan. Seseorang telah dinyatakan bepergian alias terhitung dia dianggap musafir setelah dia melewati beberapa batas ini. Yang intinya ini adalah sebagai batas desa. Batas desa. Batas desa bisa berupa tugu. Kalau sekarang umumnya ya ada gapuro itu. Kalau temboro berarti ya. Kalau nggak ada tugunya, nanti di sini bisa juga dengan pembatas yang lain, termasuk parit atau sungai, jembatan. Nah, di sini jika tidak ada parit maka jembatan. Intinya batas. Dan sekarang desa nggak ada batasnya ini. Kalau di daerah Kalimantan pedalaman masih atau ini sungai biasanya. Sungai. Dan umumnya mesti ada batasnya. Desa satu dengan desa yang lainnya. Intinya keluar dari kampungnya baru dianggap musafir. Sehingga kalau kita mau qashar atau mau jamak dalam posisi kita di Temboro, maka tidak boleh dikerjakan di Temboro. Keluar dulu, jalan dulu ke Winong dulu, bawa tasnya, mampir di Winong, di Baitus Sholihin, ataupun mampir di Maspati di terminal sana, sholatnya di sana baru bisa boleh jamak dan qashar baru. Misalnya bis jam 12 di Maspati berangkat, kita dari sini, maka
sholat duhurnya kalau mau qashar ataupun mau jamak takdim dengan asar, sholat duhurnya nggak boleh di sini, sana keluar dulu dikerjakan di Winong sana atau di Maspati sana. Begitu juga kalau misalnya kita menghadiri jur-jur atau acara-acara, nah, di situ kita sampai 5 hari. Kalau sudah sampai melebihi 3 hari, kalau kita mau jamak qashar jangan di tempat itu. Karena kalau kita sudah berada di situ sudah melebihi daripada 3 hari, 4 hari, kita sudah dianggap orang mukim. Sudah dianggap orang mukim. Sehingga sudah bukan musafir lagi. Ini menghilangkan musafir, diantaranya menghilangkan kemusafiran. Kalau sudah sampai ke tempat tujuan, yang di situ niat lebih dari 3 hari, dengan sampai saja, nggak usah nunggu 3 hari, itu sudah nama musafir kita sudah hilang. Kita sudah jadi orang mukim. Mau di Jakarta seminggu, sampai Jakarta jebret, kita sudah dianggap orang mukim, sehingga kita tidak boleh qashar dan jamak lagi. Kecuali kalau di sana mau kurang dari 3 hari, Jakarta cuma 2 hari, datang ke sana jebret. Selagi masih 2 hari di sana, kita masih dianggap musafir. Musafir. Makanya kalau kita bepergian biasanya kan sama keluarga dan istri dan anak kita kan perempuan. Ini kalau kita berjid tentu itu kalau jamaah itu enaknya ikut sama saya atau tersendiri di Serambi atau saya sendiri. Kalau pas berketepatan di situ ada jamaah, maka mengikuti jamaah yang ada. Kalau nggak ada ya kita buat sendiri, nggak apa-apa. Kemarin itu saya pergi kan harusnya jamaah asar sama zuhur sama asar itu kan 2 salam, terus nanti 2 lagi salam, kan zuhur sama asar. Ya, itu sudah ini sama saya sudah bilang nanti 2 salam ternyata saya dari imam itu mungkin kebetulan saya kalau seharusnya salam itu terus berdiri ya, terus misalkan nanti itu 3 sujud sahwi atau 4 sekalian. Kalau seandainya kita niat sudah mau qashar, kalau kebablasan langsung menuju ke tidak usah disempurnakan sholat yang ya rakaat yang ketiga jangan disempurnakan. Nah, ya langsung duduk lagi. Kalau disempurnakan maka nanti harus jadi 4 rakaat, nggak boleh 3 berhenti. Kan seharusnya tahiyat awal itu ya, saya itu awal itu Harusnya tahiyat akhir. Saya tahiyat awal terus Berdiri. Ya, terus saya bingung. Ngasih komando tapi dia sendiri ya. Bu, nanti qashar. Ibunya suruh qashar, giliran kita tidak. Bingung. Nanti kan sudah 3 ini kalau Ya. Kalau seandainya mau qashar, masih mau qashar, langsung duduk lagi. walaupun sudah berdiri Ya, duduk lagi. Tapi kalau disempurnakan nanti malah jadi harus 4 rakaat. akhirnya saat itu saya sempurna jadi 4 rakaat terus tambah asarnya 2 rakaat. Ya. Ya seperti tadi, antara jamak dan qashar adalah suatu forum yang berbeda. Sehingga saya jamak takdim zuhur dan asar, apakah harus dua-dua? Ya terserah mau dua-dua apa enggak. Jadi enggak setiap jamak harus qashar, ya tergantung mau qashar apa enggak. Begitu juga tidak semua qashar harus jamak, ya terserah. Misalnya sholat zuhur tak mau qashar ya monggo, nanti asarnya di waktunya asar, sholat lagi asar 2 rakaat ya
silakan, tidak masalah. Niat kosor sama pelaksanaan Ya. Nah, kita tengok syarat-syaratnya ya supaya kita sekarang diperbolehkan mengkosor syaratnya. Syarat kosor ada 5. Mau mengkosor syaratnya mengkosor ada 5. Yang pertama, bepergian seorang itu bukan dalam rangka maksiat. Nah, seperti kata-kata maksiat berarti mencakup bepergian yang wajib seperti pergi untuk bayar utang, ataupun memasukkan pergi yang sunnah seperti silaturahmi, ziarah, ataupun perjalanan yang mubah seperti berdagang, kerja, itu safar mubah safarnya. Kalau kerjanya tinggal tergantung niatnya. Adapun safar-safar yang berupa maksiat, kalau piknik itu tidak termasuk. Itu safar mubah. Safar mubah. Ya tergantung di sana ada maksiatnya apa tidak. Kalau sudah tahu jelas di sana ada maksiatnya dan niatnya, niate gare niate opo. Tapi niat gak niat biasanya kalau ada maksiat tetap kelihatan. Kemudian dalam naskah lain ini disyaratkan harus ada tujuan pasti, sehingga kalau berkelana tanpa ada arah tujuan, pokoknya saya pergi mengikuti arah angin, seperti ini tidak boleh kosor nanti, tidak boleh jamak dan kosor. Syaratnya harus ada tujuan pasti. Nah dalam perjalanan ini ada perjalanan seperti kemarin sudah pernah kita terangkan, ada perjalanan yang memang maksudnya untuk maksiat, ada yang maksiat di tengah-tengah perjalanan. Ini beda. Seperti piknik tadi, niatnya mau rekreasi, tapi di sana terjadi maksiat, melihat hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, seperti ini namanya berarti maksiat dalam perjalanan. Kecuali kalau dari awal diniatkan pokoknya saya ke sana mau lihat yang enggak. Nah, ini berarti dari awal perjalanannya dia sudah dianggap perjalanan maksiat. Jadi dihitung maksiat, perjalanannya maksiat dan tengah-tengah perjalanan maksiat ini beda. Ya. Jadi yang nggak boleh dari awal nggak boleh kosor dan jamak itu kalau memang dari awal maksud perjalanannya untuk maksiat. Tapi kalau di tengah-tengah tadinya mau Surabaya mau ziarah, tengah-tengah bis, kemudian jajaran dengan si dia, akhirnya kenalan dan sebagainya. Nah ini berarti maksiat di tengah-tengah perjalanan. Yang kedua syaratnya wasani antakuna masafatu as-safar sittata asyara farsan. Kalau ya pakai hitungan Arab 16 farsah. Kalau pakai hitungan kita ya 8, sekitar 80 kilometer. 80 kilo ada yang mengatakan 83. Nanti kalau dihitung farsah kita tengok keterangannya itu satu farsah, hitungan farsah itu 3 mil. 1 mil 350 diro. 1 diro 48 cm, tinggal ngalikan aja. Ujung-ujungnya ada. Ya untuk hati-hatinya 83. Karena 80 nanti masih ada yang hilaf. 83. Kemudian syarat yang ketiga, itu keterangannya panjang, itu masalah mil-mil, masalah ukuran Arab. Kemudian yang ketiga, wasalis ayakunal qasir muaddiyan li salat ar-rubaiyah. Yang boleh dikosor salat ada
alias bukan sholat qadha. Kemudian yang 4 rakaat, sehingga nanti tidak main enaknya saja. Wah, ini saya punya utang sholat qadha selama setahun, ini biar ringkas nanti qadhanya dalam perjalanan dengan qashar 2 rakaat. Wah, secara sih seperti itu. Kecuali kalau sholat yang tertinggal itu dalam perjalanan juga, maka nanti baru boleh dikodok dengan digosor dalam perjalanan juga. Misalnya perjalanannya seminggu naik kapal ke Riyadh, hari pertama mabuk teler sehingga nggak sholat blas karena nggak bisa apa-apa. Hari kedua baru sadar, akhirnya kan punya utang lah, kodok. Kalau seperti itu boleh kosor yang 4 rakaat karena memang ketinggalannya dalam perjalanan juga. Tapi kalau ketinggalannya nggak dalam perjalanan, maka tidak boleh dengan mengkodok dengan dikosor dilaksanakan dalam perjalanan. Ya akal-akalan. Gitu. Jadi dari sini muaddiyan li sholat ar-rubaiyah, rakaat yang sehingga maka sholat itu tidak boleh dikodok di saat bepergian dengan cara dikosor. Sedang sholat yang tertinggal tidak dikerjakan tepat pada waktunya yang mana terjadinya di saat bepergian, maka sholat itu boleh dikodok dengan cara dikosor. Kalau ketinggalannya ketika dalam bepergian, maka boleh dikosor kodoknya. Kalau di rumah, maka tidak boleh. Syarat yang keempat, ada niat mengkosor ketika takbiratul ihram. Ya, kalau kita mau mengkosor dari awal ketika takbiratul ihram harus ada niat kosor. Nanti beda dengan jamak. Ya. Kalau mau kosor, tidak boleh sekedar ikut-ikutan. Maka kalau kita jadi imam ataupun makmum yang tahu, maka kasih komando kepada yang lainnya kalau seandainya mau kosor. Insya Allah kita mau kosor ya, gitu. Kasih tahu. Jangan tahu-tahu kita jadi imam, tahu-tahu kosor, makmumnya gak niat, akhirnya melu kosor. Lagi sih nggak niat kosor, nanti nggak boleh kosor. Itu. Kalau kita nggak niat kosor dari awal ketika takbir, maka kita nggak boleh kosor. Jadi usolli fardhu dhuhri qasron lillahi ta'ala. Ini kalau makmumnya itu masuk ketika di perjalanan di rest area, terus sholat lah, terus kan ini tadi kosor apa enggak kan ketinggalan, terus niat ngikuti imam, gimana Pak? Ya niat kosor apa enggak? Nanti syaratnya, diantara syaratnya ini nih, syarat yang kelima. Bagi orang yang mengkosor sholat di dalam mengerjakan sebagian dari sholatnya, tidak boleh bermakmum kepada seorang imam yang mukim atau orang yang menyempurnakan sholatnya walaupun musafir. Imamnya walaupun musafir, kalau dia sholatnya sempurna, maka bagi kita yang makmum yang musafir tidak boleh niat kosor. Harus ikut imam 4 rakaat juga. Jadi kalau kita mau kosor, jangan bermakmum kepada orang yang sempurna sholatnya. Ya. Jadi nggak boleh imamnya 4 rakaat, kita 2 rakaat salam kabur, ini imam makmum trecel gitu. Tapi kalau kita jadi imam, boleh. Kita jadi imam, niat kosor 2 rakaat, makmumnya saya 4 rakaat, atau makmumnya orang mukim, orang tempatan, nambah sendiri nanti. Ini boleh. Tapi kalau kita yang bagi makmum, kalau mau kosor jangan bermakmum kepada orang yang menyempurnakan sholatnya, walaupun dia musafir juga. Jadi kalau mengkosor bermakmum harus kepada orang yang mengkosor juga intinya. Sehingga kalau seandainya kita mau mengkosor ya bikin sendiri. Jangan ikut masjid setempat. Kalau ada rombongan tertentu, saya ada rombongan. Mari kita sudah tahu, tapi saya kan ibu, saya kan
misalkan nah itu rombongan lain tapi mau jamak kosor. Nah, terus saya juga ikut tapi sudah ketinggalan 1 rakaat. Niat kosor. Pertama kan salam yang rombongan itu. Saya kan masih 1. Sudah salah. Yang rombongan itu kan sudah 2. Saya ketinggalan 1 kan akhirnya 1 itu kan saya terus kan. Nambah 1 lagi. Nambah 1. Nah, terus itu kan terus Nyambung. berdiri juga. Jamak. Ini menyempurnakan sholat yang pertama. Dua salam terus baru mengikuti yang kedua. Sholat jamaknya berarti. Kan jamak kosor. Jamak kosor. Jamak itu sholat dulunya sudah selesai. Mm-mm. Kosor. Nah, saya hanya 1. Iya. Menyempurnakan Ya. salam. Salam kemudian berdiri lagi, ikut lagi. Kalau kita niat kosor nanti kalau ketinggalan ya tambah lagi. Berarti masbuknya masbuk 2 kali. Masbuk. Setiap sholat masbuk. Ini dah, kita selama ini sepakat dari awal kita mau ke Surabaya, nanti kita kosor di misalkan di Jombang, dan antara Duhur dan Asar kita kosor di sana, sama kosor. Apakah juga termasuk? Tapi ini hanya ngomong sama teman, karena kita kosor ya, hanya semuanya gitu. Apakah ada termasuk niat? Di sini niat kosor harus ketika takbiratul ihram. Niat kosor, kita tengok syarat yang keempat. Orang yang bepergian tersebut niat mengkosor sholat bersamaan takbiratul ihramnya sholat. Ya, jadi kalau sebelumnya sekedar omong-omongan, kemudian ketika sholatnya nggak ada niat kosor, tidak boleh kosor. Karena syarat kosor harus ketika takbiratul ihram. Kosor sudah selesai, syarat kosor ini. Jadi kalau kita mau jamak terus yang dulunya kita ikut yang tempatan atau kata kita baru kosor asar bisa. Iya, bisa. Kemarin saya gitu, tapi yang saya ajak nggak mau ya, yang mau kosor tapi kita dulu lagi pak, saya kira ikuti. Boleh. Kan seperti tadi, jamak dan kosor itu 2 forum yang berbeda. Jamak tok boleh, kosor tok juga boleh. Jamak kosor digabungkan jadi 1 juga boleh. Jadi tidak harus setiap jamak harus kosor atau setiap kosor harus jamak, tidak. Dulu lagi 2 kali. Pertama ikuti Kosor lagi. enggak, jamak itu 4 rakaat. Kedua saya makmum dia dulu lagi 4 rakaat. Baru Duhur 4 rakaat lagi. Berarti duhurnya 8 rakaat. tapi niat saya dari awal masa biasa itu. Ini nanti dulu. Saya nggak tahu. Berarti itu terlalu pengen Iya. niat apa itu niat jamak jamak kosong yang paling pendek caranya kan kalau sholat fardu yang wajib 3 tinggal nambahi jamak dan nanti kalau untuk jamak itu nggak harus dalam takbiratul ihram. Yang wajib dalam takbiratul ihram itu hanya kosor saja, sehingga biar nggak panjang-panjang jamaknya nggak usah ya. Usolli fardhu dhuhri kosron, kalau mau disertakan ya jam'a takdimin. Kalau jamak takdim harus dalam sholat ada, tapi tidak harus ketika takbiratul ihram. Kalau jamak takdim, yang penting sholat yang selagi masih dalam sholat yang pertama sebelum salam. Misalnya sholat duhur, Allahu Akbar, niat kosor, nggak niat jamak, niat kosor. Allahu Akbar, niat kosor.
Sudah dapat 1 rakaat, oh iya, sekalianlah jamak takdim asar boleh. Gitu. Jadi ya, untuk jamak takdim tidak disyaratkan harus dalam takbiratul ihram. Tapi syaratnya yang penting sebelum salam sholat yang pertama. Kalau untuk jamak takhir, pala belas ketika sholatnya nggak perlu diniati, nggak perlu kalau. Misalnya zuhur mau dikerjakan di asar, maka asarnya bagaimana ini niatnya? Apakah usolli fardol asri jam'at takhirin ma'aduri? Nggak perlu, nggak perlu. Pala ruwet, tidak disyaratkan. Ya. Kalau jamak takdim, kalau memang dari awal mau diniatkan nggak masalah jamaknya usolli. Jadi kalau mau diniatkan berarti ya usolli fardhu duhri jam atau kosron, saya usolli fardhu duhri kosron jam'at takdimin, gitu aja sudah. Atau jam'at takdimin ma'al asri sudah asar. Kalau maghrib ya usolli fardhul maghribi, jangan kosor kalau maghrib. Maghrib kan nggak boleh kosor. Oh, kabeh dikosor, setiap jamak kabeh dikosor. Jam'at takdimin ma'al isya. Lah isya kalau mau kosor nanti isyanya yang diniatkan kosor. Salat isyanya nggak perlu jam'at takdimin ya usolli fardhul isya saja. Kalau mau kosor baru kosron. Kalau nggak mau kosor ya biasa. Salam maghribnya itu berdiri niat maghrib. Niat sholat isya. Ya, niat sholat isyanya bagaimana? Kosor apa enggak? Ya terserah mau kosor apa enggak. Lah jamaknya enggak perlu. Jadi untuk jamak itu yang wajib niat hanya dalam sholat yang pertama. Itu pun tidak harus ketika takbiratul ihram. Kalau kosor kan beda lagi. Kalau kosor harus di takbiratul ihram, entah mau. Untuk jamak takhir tidak disyaratkan niat dalam sholat, langsung sholat biasa aja. Ya, usolli fardhu dhuhri, usolli fardhu asri, nggak perlu jam'at takhirin, nggak perlu. Ya, nanti niatnya jamak takhir itu bukan dalam sholatnya, tapi dalam waktu sholat yang pertama. Misalnya duhur mau dikerjakan di asar, jamak takhir ya. Duhur jam 12, asar jam 3. Maka mulai antara waktu jam 12 sampai jam 3 di situ baru diwajibkan ada niat jamak mengakhirkan sholat ke asar. Sehingga nanti kalau kebablasan naik bis jam 11, duhurnya jam 12, naik bisnya jam 11, langsung tidur. Bangun-bangun jam 4 asar, itu namanya bukan jamak takhir, qadha duhur. Ora niat. Kecuali naik bisnya jam 12 pas adzan duhur. Kemudian niat jamak takhir duhurnya lah, habis itu tidur. Bangun-bangun jam 4 asar, ya baru namanya jamak takhir. Ataupun jam 12 belum niat, tapi bangun setengah 3. Sedangkan setengah 3 masih dianggap masih duhur. Wah, dia niat jamak takhir. Kemudian tidur lagi. Bangun jam 5, ya wis berarti. Ataupun berhenti di rest area jam 5, ya berarti jamak takhir. Iya. Kalau jamak itu hanya antara duhur dengan asar, isya dan maghrib, itu aja. Kalau subuh nggak ada jamak dengan sholat duha, kodok jadinya. Duha baik kunut. Lah ini baru kita tengok jamak sekarang. Setelahnya ini bab jamak baru. Bab kosor sudah jelas ya. Inti kosor itu sebenarnya niat tadi itu. Kalau mau mengkosor pokoknya ketika takbiratul ihram harus ada niat. Tidak boleh ikut-ikutan. Kadang-kadang sedang sholat melu mundur,
sholat sing imame kosor kita ikut kosor juga, padahal nggak niat, nggak boleh. Bagi yang nggak niat wajib menyempurnakan. Sekarang jamaah. Dan diperbolehkan bagi seorang musafir pada saat bepergian yang jauh lagi mubah, yaitu mengumpulkan antara dua sholat, yakni duhur dan asar dengan jamak takdim. Sholat asar dikerjakan di dalam waktu sholat duhur, dan dengan cara jamak takhir mengerjakan sholat duhur di dalam waktu sholat asar. Hal itulah yang dimaksud dengan kata-kata musonef yang berbunyi di dalam waktu yang mana saja ia kehendaki. Untuk jamak terserah, mau jamak takdim boleh, mau jamak takhir boleh. Dan diperbolehkan pula yang mengumpulkan antara dua sholat, yakni maghrib dan isya. Berarti tadi duhur dengan asar, kemudian maghrib dengan isya, terserah sama saja. Nah sekarang syaratnya, kalau mau jamak takdim, tengok ini. Syarat-syarat jamak takdim, kalau untuk jamak takdim syaratnya ada 3. Kalau mau jamak takdim, mananya sholat asar mau dikerjakan pada waktu duhur, sholat isya mau dikerjakan pada waktu maghrib. Syaratnya yang pertama, musolli mulai dengan melakukan sholat duhur sebelum melakukan sholat asar. Intinya yang dikerjakan adalah sholat yang mempunyai waktu terlebih dahulu. Jamak takdim, sholat yang pertama kali dikerjakan adalah sholat yang mempunyai waktu terlebih dahulu. Kalau asar dengan duhur maka duhur dulu, isya dengan maghrib maka maghrib dulu. Jamak takdim ini jamak takdim. Isya dengan maghrib dengan isya maka maghrib dulu. Lah kemudian yang kedua ini baru tadi. Yang kedua, niat jamak di permulaan mengerjakan sholat yang pertama dengan cara ia membersamakan niat jamak itu dengan takbiratul ihram sholat. Ini boleh juga. Maka dengan demikian tidak dianggap cukup, tidak sah mendahulukan niat dari takbiratul ihram, dan tidak pula dianggap cukup mengakhirkan niat dari salam dalam sholat yang pertama. Dan tetapi diperbolehkan, nah ini kata-kata ini, dan tetapi diperbolehkan melakukan niat di tengah-tengah sedang melakukan sholat yang pertama. Berarti ketika tengah-tengah sholat baru teringat, oh iya jamak takdim, langsung aja, wah dalam hati pokoknya mau saya jamak takdim. Walaupun tidak ketika takbiratul ihram, berarti dianggap boleh jamak takdim. Syaratnya apa? Selagi belum salam. Nah, gitu ya. Jadi kata-kata dan tetapi diperbolehkan melakukan niat alias niat jamak takdim di tengah-tengah sedang melakukan sholat yang pertama. Walaupun tadi dari awal juga ada dilakukan ketika takbiratul ihram ataupun yang penting sebelum salam. Kalau niat jamak longgar, yang penting sebelum salam jamak takdim. Tapi kalau qashar tadi harus ketika takbiratul ihram. Kemudian cara yang ketiga, antara sholat yang pertama dengan yang kedua harus berurutan. Tidak boleh dikasih jarak yang lama. Nanti ngopi makan pop mie dulu ini. Maka nanti tidak boleh, harus langsung. Antara sholat yang pertama ini kalau jamak takdim ya, jamak takdim. Jamak takdim syaratnya 3. Yang dilakukan adalah sholat yang mempunyai waktu itu terlebih dahulu, kemudian niat jamak takdim, entah mulai takbiratul ihram ataupun tengah-tengah, yang penting sebelum salam dari sholat yang pertama. Kemudian yang ketiga, antara sholat yang pertama dengan yang kedua langsung. Nah, sekarang jamak takhir bawahnya, alinea berikutnya itu syarat jamak takhir. Adapun syarat jamak takhir, maka di dalam melakukan jamak ia wajib niat menjamak sholat, dan keberadaan niat ini adalah di dalam waktu sholat yang pertama. Waktu bukan pas sholat, tapi waktu sholat seperti tadi. Duhurnya jam 12 sampai jam 3, berarti antara jam 12 sampai jam 3 harus ada niat untuk jamak takhir. Syaratnya ini tok, sudah titik. Sehingga nanti ketika pelaksanaannya bagaimana? Asar dulu apa duhur dulu? Terserah.
Apakah harus langsung habis asar langsung zuhur? Terserah. Tidak disyaratkan itu. Untuk jamak takhir. Yang penting syaratnya apa? Ada niat di waktu sholat yang pertama. Sholat maghrib jam 6, isya jam 7. Maka antara jam 6 sampai jam 7 di waktu itu harus ada niat untuk jamak takhir. Nanti pelaksanaannya maghrib dulu atau isya dulu? Terserah. Bebas. Nggak ada. Terserah. Apakah harus langsung maghrib atau harus langsung isya? Tidak harus. Sehingga di sini tidak disyaratkan tertib dan berlangsungan dan tidak disyaratkan niat jamak dalam ketika sholatnya. Ketika sholatnya tidak disyaratkan harus ada niat jamak takhir. Usolli fardhol asri jamak takhirin nggak perlu. Suen. Nggak perlu. Ya usolli fardhol asri, usolli fardhol dhuhri gitu aja. Kalau mau qasar tinggal tambah qasron. Ya, tergantung mau qasar apa enggak. Usolli fardhu dhuhri qasron. Nah, sudah cukup. Usolli fardhul asri qasron. Bondong niki jamak dan qasar. Nah, tinggal praktek perjalanan. Oh, nah, di sini ada alinea berikutnya. Bagi orang yang sakit, bukan bagi orang yang sakit. Ketika hujan, di sini ada pembahasan ketika hujan boleh jamak. Nggih. Mengeraskan niat. Kalau mengeraskan memang sunnah sebelum takbir melafadzkan niat termasuk sunnah. Adapun harus keras apa tidak ini, oh alam. Tapi namanya melafadzkan ini ya tentunya dibunyikan. Itu masalahnya kan berarti melafadzkan niat. Ucapan usolli fardhu dhuhri itu namanya lafadz niat. Kalau secara asli niat kan dalam hati ketika takbir. Ya termasuk sunnah. Termasuk sunnah melafadzkan niat sebelum takbir. Jadi usolli fardhul isya arba rakaatin mustaqbilal qiblati yada'an imaman lillahi ta'ala Allah. Tapi ketika Allahu Akbar harus ada niat, tidak cukup dengan tadi. Tadi itu lafadz niat, bukan niat. Ya minimal 3. Kalau nggak ruwet-ruwet 3 aja. Nanti kalau Allah sholli fardhu dhuhri arba suwen wala ruwet neh lho. Allah astagfirullah. Yes usolli 3 aja itu aja. Usolli fardhu dhuhri. Wis salat fardu ini. Kalau salat sunnah usolli qobliyah maghrib 2. Salat sunnah. Apa? Tapi biasanya kalau sebelumnya sudah dilafadzkan itu otomatis dalam hati kecil itu mesti niat sholat maghrib mulai saya enak gitu. Otomatis. Jadi masalah membarengkan niat dalam hati ini nggak usah ruwet-ruwet. Yes. Nggih. Allah sholli fardhu dhuhri akbar. Yes, cukup. Tengok sholli fardhu mustaqbilal adzan makmuman. Suweh. Malah barbar. Jadi timbul itu malah timbul was-was. Nggih. Boleh aja. Tapi jangan lama-lama itu memisah antara Allah.
Tapi kalau kita jadi imam jangan sampai membingungkan makmumnya. Oh, makmumnya bingung. Niat sholat seperti sholat misalkan sholat maghrib, jenazah, sholat jamak qashar itu kan jarang dilakukan. Begitu kita tahu-tahu lupa, niatnya lupa. Maksudnya ya soli wah bubar Ya, sholat nopo niki? Sholat perjalanan itu kadang kalau sholat jenazah, kalau kita jadi makmum ya ikut imam aja itu sudah selesai. Usolli alaman sholat alaihi imam kalau bahasa Arabnya itu. Usolli tapi dawa juga. Usolli alaman sholat alaihi imam. Jenazah mayite sopo ya wis. Usolli alaman sholat alaihi imam. Enggak harus. Niat sholat jenazah. Tapi dalam sholat jenazah ini termasuk sholat fardu kan, fardu walaupun fardu kifayah, maka di situ harus menyebutkan kefarduannya. Ya. Usolli jenazah fardon, fardunya harus disebut juga. Tidak cukup hanya sekedar niat sholat jenazah, niat sholat jenazah. Ini masih dua, kurang satu fardu. Niat sholat fardu jenazah baru. Ya. Kifayahnya nggak wajib disebut, yang wajib fardunya saja. Karena ini termasuk sholat fardu walaupun kifayah. Jadi sholat jenazah minimalnya 3 juga. Usolli fardol jenazah atau usolli jenazah fardon lillahi ta'ala. Kalau usolli jenazah tok tidak cukup. Kalau sholat sunnah mutlak, yang penting niat sholat. Sholat sunnah mutlak itu, yang penting sholat sunnah gitu. Sholat apa ya? Yang penting saya sholat sunnah. Makanya ulama-ulama sholat sampai ribuan rakaat itu sholat apa ya? Sholat sunnah mutlak namanya. Pokoknya sholat sunnah yang nggak ada batasan. Minimalnya 1 rakaat, terbanyak tak terbatas. Ya, niat sholat itu tadi sudah cukup. Bukan misalnya sunatan mutlak. Enggak perlu. Niat sholat saja sudah cukup. Usolli. Kalau kita pokoknya yang penting sholat sunnah, usolli gitu aja. Tapi kalau yang ada namanya seperti duha, qobliyah, tarweh, witir itu harus disebut. Di samping niat sholat disebut namanya. Usolli witir itu aja. 2. Usolli duha, usolli tasbih, usolli apa taubat, usolli dan sebagainya. Itu kalau ada namanya sholat. Usolli qobliyah maghrib, usolli ba'diyah isya. Nah. Tapi kalau seperti sholat sunnah ya penting niat sholat. Insyaallah ya. Insyaallah alhamdulillah jamak qashar. masalah hujan itu kan tadi kan jelas. Belum. Gua marai praktek nih. Di situ kan dibaca sepanjang hujan itu bisa membasahi pakaian sampai dengan sendal. Iya. Enggak harus deras. Tapi nanti ini ada syarat-syaratnya panjang yang dulu memang kalau kita bayangkan zaman dulu itu masjid itu satu kabupaten mungkin satu Madinah itu cuma 1 atau 2. Sehingga kalau seandainya hujan balik kemudian nanti balik lagi. Maghrib balik, isya balik neh. Dan hujan di Arab itu kan enggak seperti hujan di Indonesia, sekali hujan langsung kayak
menyebabkan banjir bandang gitu. Dan kalau zaman dulu kan belum ada alat-alat untuk penghalau hujan sehingga dianggap masakoh. Karena nanti di sini syaratnya harus ada masakoh, keberatan yang sangat. Sedangkan sekarang musola pirang-pirang, dekat-dekat, untuk pulang kemudian kembali lagi itu untuk dianggap masakoh itu, kemudian jalannya juga sudah aspal semua, payung yo pirang-pirang, mantol yo pirang-pirang, mobil yo iso. Nah ini sehingga untuk zaman sekarang memang dulu baginda Nabi pernah memerintahkan sehingga adzan itu pernah diganti. Adzannya itu ketika hujan itu gantinya itu solu firihalikum gitu gantinya. Tapi ini langsung diperintah oleh baginda Nabi. Mananya diperintah oleh amir, seorang amir. Kalau sekarang nggak diperintah, jangan kan nggak hujan, apa jangan kan hujan, nggak hujan ya sudah sholat yang omah di dewi. Itu sing permasalahan. Sehingga ya kalau kita memang ada ini syariat jamak gara-gara hujan. Ini syaratnya hujan pertama, ketika sholat yang kedua itu hujan masih ada. Jadi salam yang pertama masih dalam kondisi hujan, kemudian takbir sholat yang pertama juga masih dalam kondisi hujan. Misalnya ketika sholat maghrib Allahu Akbar, udan terus, sampai salam udan terus, baru nanti boleh jamak. Ketika takbir sholat isya-nya jamak takdim. Tapi ini kalau untuk hujan ini hanya jamak takdim ya. Kalau mau betul-betul mau dikerjakan itu dengan jamak takdim. Dan terakhir di sini ada dan disyaratkan untuk seandainya pulang dan berangkat lagi menuju ke tempat jamaah, di situ ada masakoh keberatan yang sangat tadi. Kalau sekarang dianggap keberatan yang sangat untuk pulang maghrib mulai isya tekoneh, keberatan yang sangat itu nggak ada jalannya wis. Kalau dulu jalannya kan blenyek masjidnya ning ngarep omah baru kuwi jamak takdim. Masjidnya gandeng nih. Alhamdulillah. Kecuali kalau memang di daerah-daerah yang betul-betul di pedalaman atau di Sumatera yang pedalaman yang masjidnya jauh, seandainya jalannya belum aspal, kemudian ate balik, ya mungkin bisa dipraktekkan. Tapi kalau untuk kota sekitaran, ya mungkin kalau daerah-daerah yang bisa dipraktekkan ini. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala terima, jadikan mudah untuk amal dan menyampaikan, berikan kefahaman. Ini barokah fi dini wa dunya wal akhirah ala diniyah wa kulinatin sholihah. Al-Fatihah. Subhanallah, subhanallah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.